Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Terima kasih selalu mendukung channel aku. Di sini aku ingin membacakan mengenai tema penyebab diamnya dia. Jadi ya, dia tiba-tiba tidak membalas pesan kamu, tiba-tiba cuman kayak ghosting ya. Penyebab diamnya dia. Kita akan cek apa yang terjadi sebetulnya dengan dia. Untuk kalian, sifatnya ini adalah general reading. Jadi kalau misalnya memang tidak resonate, nggak apa-apa. Mungkin kalian bisa cek videoku yang lainnya, siapa tahu pas. Oke? Kita cek ya di sini penyebab diamnya dia. Ini terkait dengan komunikasi ya, dengan opini seseorang atau opini. Aku melihatnya dia sekarang ini sedang ingin sendiri menjauh, berproses, membuat satu improvement ya, ingin membuat satu progres di jaringannya. Jadi ya aku lihat memang dia sedang proses untuk perjalanan yang benar-benar panjang ya. Di sini aku melihat dia memang mungkin pusing. Terus aku ngelihatnya juga dia sedang berupaya berjuang untuk mencari situasi yang lebih baik. Jadi aku bilang ada transformasi atau perubahan ya, dan ini sedang on progress. Ini ada kartu whip ya. Kartu whip itu artinya ada hal berulang-ulang di sini. Ada hal berulang-ulang yang sebenarnya membuat dia itu secara fisik, secara mental itu berkonflik ya teman-teman. Jadi dia nih capek. Kok nggak ada perubahan nasib gitu loh. Kok pasti muter-muter gitu aja kondisinya, nggak ada yang berubah. Dan dia di sini ingin break the pattern. Jadi pengen namanya merubah patternnya, kebiasaannya ya. Jadi kalau misalnya dia diem, karena pertama dari komunikasi dia juga lagi pusing sendiri. Kalau misalnya dia hilang sama kamu, dia punya masalah sendiri sih teman-teman di sini, yang membutuhkan namanya konsentrasi penuh, karena dia tuh berputar-putar di masalah yang sama ya. Kenapa dia diam? Ada lily, clover. Kenapa dia diam? Ini seketika aja teman-teman. Seketika aja dia itu pengen berubah. Seketika aja di sini dia ingin grounded, ya, ingin grounded. Dia di sini itu kayak apa ya? Lebih banyak berpikir sebelum beraksi. Karena ada proses pendewasaan juga di sini yang membuat dia tuh keras untuk berpikir. Jadinya moodnya tuh juga nggak bagus ya. Ada kartu house di sini. Ini area family. Ya, dia ingin memastikan bahwa kondisi dari keluarganya dia ini tetap stabil. Dia pengen punya lingkungan yang sehat. Ada komitmen. Bisa jadi orang yang kamu pikirkan di sini mulai berpikir bahwa hubungan rumah tangganya atau hubungan komitmen dia dengan seseorang itu harus diperbaiki. Bisa jadi seperti itu. Ya. Dia harus ada tindakan. Tuh, ya kan?
Dia sedang kayak ini loh teman-teman, mempelajari situasi di keluarganya juga. Ya mungkin kamu berdealing dengan orang yang sudah menikah di sini. Dia sedang mempelajari bagaimana hubungan ini, komitmen ini itu bisa tetap stabil. Jadi ada namanya perubahan secara murni atau natural. Kalau untuk kamu yang sudah berhubungan dengan orang yang menikah, dia sedang mempelajari bagaimana struktur dari hubungannya itu bisa stabil. Karena di sini dia menyadari dalam pernikahannya dia itu banyak sekali rahasia. Ya. Itu jadi beban juga buat dia. Entah dia ini yang menyimpan rahasia, ada perasaan gak enak juga sama pasangannya mungkin, ya. Jadi ya dimaklumi lah kalau seandainya tiba-tiba dia ghosting kamu, gak ada kabar. Terkait dengan rumah tangga bisa jadi, ya. Tapi ini aku ngelihat situasinya bukan memilih ya, tetapi dari dia sendiri gitu loh, pengen do something yang benar-benar pengen berubah itu untuk keluarga gitu. Fokusnya pada keluarga saat ini. Mungkin ada yang terkait dengan pertumbuhan anak, ya. Di sini nih, ya, ada stagnation. Oke. Ada seseorang di sini yang tiba-tiba stop. Ya, alasannya kenapa? Dia di sini stop, dia berhenti dulu untuk kasih kamu kabar. Ya, tapi di sini jika memang waktunya ada, ya mungkin dia akan ngabarin kamu. Sebetulnya kalau secara perasaan, orang ini juga ada stresnya. Ada takut kehilangan kamu. Tetapi kunci utamanya sekarang adalah dia mau stabilin dulu nih kehidupan komitmennya dia dengan pasangan mungkin, ya. Dia sebenarnya gak enak loh teman-teman. Dia berhenti untuk ngelihat kamu, berhenti untuk berkonsentrasi komunikasi sama kamu. Itu sempet nggak enak gitu loh. Tapi sih aku yakin di sini akan ada satu komunikasi lagi di antara kalian ya. Tiba-tiba kamu akan dapat nih kabar dari dia, dimana sebenarnya dia juga walaupun dia hilang-hilangan begitu, itu ada takut juga kehilangan kamu, ada pikiran worried-nya dia ngerusak hubungan kamu sama dia gitu loh. Banyak worried-nya juga. Dia kan tahu ya kalau seandainya dia fokus sama sesuatu berarti harus ada salah satu yang dikorbankan. Orang ini tuh bukan tipe yang multitasking. Jadi kalau misalnya dia harus satu, ya harus satu dikerjakan dulu. Teratur gitu loh. Ya kadang dia bisa datang, bisa pergi, sesuai moodnya dia aja. Sesuai moodnya dia aja. Jadi kamu nggak bisa nebak. Kamu nggak akan bisa nebak kapan dia bisa datang dan pergi. Karena di sini aku melihatnya dia tuh ada energi fox ya teman-teman. Walaupun dia juga stres gitu loh dengan dia menyadari bahwa mungkin dia itu sifatnya ada yang buruk ya. Misalnya membiarkan kamu tanpa penjelasan, nggak ada pesan, pergi tanpa pesan, kayak gitu. Aku ngelihatnya
Dia juga merasa kayak gue nih gimana sih kok main-mainin perasaan orang gitu loh. Kayak mau say goodbye atau dia kayak mau say something sama kamu, tetapi ya lebih baiknya seperti ini. Kayak nggak berani gitu loh. Ada takut ya teman-teman. Dia pengen kayak merilis energi yang membuat kamu tidak bahagia. Karena di sini kan yang biang keroknya dia nih. Bukan berarti dia nggak sayang sama kamu ya. Tapi situasi di atas ini loh, ini yang masih tertulis, hubungan yang masih ada, hubungan yang masih ada dokumennya, ya. Di sini jujur aja ya teman-teman, sulit untuk dia itu mengekspresikan sesuatu yang terjadi karena jujur aja masalah dia dengan pasangannya juga mungkin ada yang belum selesai. Kartu snack ini biasanya menghadirkan orang ketiga, ada yang bohong, ada yang mengkhianati, ya. Di sini ada stuck dalam, misalnya nih dia janji sama kamu mau ngurus perceraian misalnya. Ini ada masalah isu yang terdelay, ada masalah pernikahan yang terdelay. Nah, aku nggak tahu di sini apakah dia pengen rujuk kembali atau dia di sini menunda-nunda. Ya kita nggak pernah tahu kan. Ini kan harus dari dua belah pihak ya. Mungkin dari pihak pasangannya yang tidak setuju, mungkin butuh waktu, gitu, ya. Sekarang kita lihat lagi di sini. Alasan kenapa dia tiba-tiba menghilang. Mungkin dia pasif ya, pasif atau menghilang. Kita lihat di sini. Ada konflik. Selain tadi yang kusebutkan, ada masalah dengan finansial ya. Kesulitan masalah keuangan. Dia nggak enak terus-terusan minta kamu untuk ngebantu dia. Itu. Menurut dia, masalah dia adalah masalah pribadi. Jadi kalau kamu ngebantu dia terus, rasanya tuh rasa nggak enak. Makanya kenapa dia on off atau dia menghilang. Dia mau mencoba menyelesaikan sendiri. Ada recovery. Di sini ingin ada yang memperbaiki hubungan ya teman-teman. Kalau aku lihat ada yang memperbaiki hubungan, di mana aku ngelihatnya entah ini cemburu atau ada yang bersedih. Dia ingin bersih gitu loh, maksudnya ingin bersih dari semua hubungan-hubungan yang menyakitkan. Karena mungkin menurut dia untung, tapi menurut yang lain ini sedih gitu loh. Ini dia pengen kayak apa ya? Pengen kayak riset dari awal lagi. Dia pengen ada hubungan yang baik dengan, misalnya kalau dia menghadirkan orang lain, pengen baik sama semuanya gitu loh. Karena dia tuh ada perasaan bersalah di sini karena aku menyakiti. Maksudnya dia tuh akan ngebuat ada hati yang terluka gitu. Gara-gara dia ada hati yang terluka. Ini jadi lebih ke dalam ngenyalahin diri sendiri. Ya. Kalau kita lihat dari karakternya di sini, orangnya memang agak berbelit-belit, money oriented, dia tuh suka akan kesuksesan. Kemudian di sini dia networkingnya luas. Mungkin dia juga tidak setia ya. Ada jenis hubungan orang ketiga di sini, dan dia tuh orangnya tanggung jawab. Yang terakhir di sini aku ngelihatnya dia penuh dengan hambatan hidupnya, gitu loh. Mungkin dia bisa berpikir, yang aku simpulkan di sini begini. Aku sayang sama semuanya
Ya, aku sayang kamu, aku sayang dia. Mungkin aku sudah terikat sama dia, tapi aku tidak bisa memberikan masa depan yang baik untuk kamu. Kayak gitu. Aku tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih dari yang kamu harapkan. Kayak gitu loh. Dia merasa nggak enak nih. Jadi kenapa dia menghilang? Bukan karena dia mau hilang dari kamu, tapi dia kayak sampai kapan ya gue numpuk dosa. Sebetulnya nggak ingin kehilangan kamu, cuman ya itu berkonflik dalam batin ya. Dia nggak mau dibilang aku cuma numpang hidup, enaknya aja gimana. Dalam kondisi kamu yang sekarang, aku makin nambah beban gitu. Ya biarkanlah waktu itu menjawab ya teman-teman. Biarkanlah waktu itu menjawab, biarkanlah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dia mau. Kita nggak bisa memaksakan dan kita harus selalu menanyakan kenapa ya dia begini sama aku. Kalau kamu sudah merasa kamu itu yang sudah paling maksimal memberikan yang terbaik, tapi kalau orang itu memang tidak feedback ya udah, kita nggak pernah bisa maksa. Kita lihat lagi di sini. The return of the lost selves ya. Aku ngelihatnya di sini dia berusaha untuk ya sendiri merenung. Dia ingin mengembalikan kepercayaan dirinya lagi. Banyak ya masalahnya dia, nggak cuman finansial tapi beban. Diam-diam orang ini pasti memperhatikan kamu, walaupun itu dari jauh. Ketika dia sudah mendapatkan jati dirinya kembali, otomatis dia nanti akan unjuk gigi. Oh, gue tuh masih ada loh. Kok lu ngelupain gue sih? Gitu. Tiba-tiba akan kembali. Apa yang sudah kuhilangkan? Apa yang telah hilang? Ya, lagi merenung dia, memikirkan feedback kembali. Aku nih salahnya apa sih? Mungkin aku ada perbuatan yang ngebuat hal ini tuh terjadi. Makanya kenapa aku banyak rintangan yang bertubi-tubi. Kenapa aku tidak pernah mendengarkan kata orang? Mengapa aku mengabaikan nasihat? Kayak gitu loh. Aku agak sulit sih kalau untuk mau menarik energi orang yang memang dalam dirinya itu penuh rasa salah dan penyesalan. Kayak penyendiri ya, aku ngeliatnya dia penyendiri, sukanya sepi. Jadi kalau misalnya kamu ngajak dia saat ini dalam situasi yang ramai hingar-bingar atau ngajak ketemu, dianya mager, dianya nggak mau. Lagi suka sendiri merenung karena tidak bisa dan tidak tahu harus berbuat apa untuk merubah hidup. Dia bilang walaupun jarak jauh di sini, cinta itu adalah saling memaafkan walaupun kita itu jarak jauh. Cinta itu memaafkan jarak. Dan di sini aku melihat your presence is a gift to others. Dia melihat kamu di sini sebenarnya kamu tuh bermanfaat buat yang lain. Daripada kamu hanya mencurahkan perhatian sama orang ini, daripada mencurahkan perhatian sama aku aja, kamu tuh kayak pantas yang lebih baik, dapat yang lebih baik daripada aku. Gitu loh. Bukan dia ini nih, intinya gini ya teman-teman. Intinya bukan berarti dia tidak suka sama kamu, tetapi ada sesuatu yang ketidakbisaan dia karena kondisi dia, situasinya dia tidak bagus ya. Mungkin dia malu. Kalau orang udah masuk ke mental gitu kan susah. Makanya dia hilang pergi. Kita buka 6 kartu ya, apa yang dia ucapkan. Ini gila sih, tapi aku memikirkan kamu. Aku tidak berharap
mau menyakiti kamu lah, intinya gitu. I never thought it would hurt that much. Ya, dia tidak menyangka bahwa ini menyakiti kamu banget. Gitu loh. Ini kan karena kondisinya dia ke kamu ya. Jadi aku akan posisikan seperti itu. Gak mesti sama artinya. If I could go back in time, ya kalau misalnya dia bisa kembali ke masa kalian lalu yang lagi senang-senang, dia akan handling kamu dengan baik. Aku melindungi kamu dari diriku. Ya mungkin dia ada sisi mental yang tertekan, sehingga dia merasa ketika kamu berdekatan sama dia itu akan membahayakan kamu. Kamu lebih dibutuhkan orang lain, dia bilang gitu kan. Dia berharap banget secara emosi dia bisa bicara sama kamu. Yang terakhir, your way of life is so different from what I know. Ini ada sisi depresinya juga ya. Jalan kamu itu sangat berbeda dari yang ku ketahui. Jadi kamu tuh sebetulnya, menurut dia, kamu tuh masih punya harapan banyak untuk bahagia gitu loh teman-teman. Ya. Apakah di sini dia akan kembali someday? Ini netral ya. Ini negatif. Positif. Satu netral, satu negatif, satu positif. Artinya kemungkinan dia bisa kembali sama kamu karena nilai poinnya di sini lebih banyak bagusnya ya. Dia bilang di sini, jika situasiku di sini tidak sudah bisa aku kontrol lagi, aku baru akan cari kamu. Jadi ada kemungkinan orang ini bukan memutuskan koneksi begitu aja, tapi dia akan menghilang beberapa waktu, beberapa tahun, beberapa bulan, sekena-kenanya sampai masalahnya selesai. Ya, kayak gitu. Sekarang kita akan cek siapa aja yang inget kamu. Ada D, ada W, ada E, ada N, ada I, ada P, ada O, terus ada U. Ya, teman-teman. Kira-kira itu untuk zodiak, untuk namanya. Ini ada tambahan lagi. Ada M, ada X, ada H, ada V, ada A, dan ada C. Kira-kira itulah teman-teman yang aku bisa sampaikan kepada kamu. Jadi jika kamu ingin menunggu orang ini, silahkan, tapi don't waste your time. Jangan buang waktu menurut aku. Manfaatkan hal-hal positif lainnya supaya berkah dari semesta banyak masuk ke kamu ya. Jangan menyimpan hawa negatif, jangan menyimpan energi vampir, dibuang aja, diikhlasin aja. Itu aja, ikutin aja apa adanya. See you, selamat malam, I love you and bye bye.